Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, Bapak Ibu. Dan topik bahasan kita kali ini yaitu terkait progres pengusulan penerima bantuan yang kemarin bantuannya sempat tidak cair karena kendala PLN dengan daya 2200 ke atas. Nah, itu progresnya bagaimana? Apakah yang diusulkan itu sudah ada kemajuan ataukah menerima bantuan lagi atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu, di sini akan saya bantu jawab sesuai dengan progres yang ada di daerah kami ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin di tiap daerah mungkin akan berbeda progresnya, tapi di sini akan kami sampaikan seberapa jauh progres yang sudah kami lakukan di daerah terkait pengusulan kembali khususnya penerima bantuan yang sempat tidak cair karena listrik berdaya 2200. Bagi Anda yang ingin tahu penjelasannya dan ingin menambah wawasan terkait bantuan sosial, bisa disimak penjelasan yang akan saya sampaikan, tentunya disimak sampai tuntas ya Bapak Ibu, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penerima bantuan baik dari PKH ataupun BPNT atau sembako yang bantuannya sempat tidak cair di tahap 1 kemarin. Jadi tahap 1 kemarin itu ada beberapa penerima bansos yang bantuannya tidak cair. Mungkin salah satunya adalah Anda yang menyimak video saya kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kemarin beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu saya mengupload video terkait solusi yang mungkin bisa ditempuh terkait listrik 2200 ya. Videonya adalah ada di atas ini atau nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video saya sebelumnya. Jadi bisa Anda simak videonya mungkin jika Anda ingin tahu. Jadi pada intinya solusinya yang kemarin yang kita lakukan bersama yaitu adalah dari pihak PLN sudah berkoordinasi dengan dinas sosial. Ya, dinas sosial di daerah kami ya. Jadi PLN dengan dinas sosial sudah duduk bersama membahas itu, dan juga dinas sosial sudah menginfokan ke seluruh desa kelurahan di dalam satu kabupaten kami, di mana nanti desa atau kelurahan diminta untuk mendata warganya khususnya penerima bansos yang tidak cair. Data-data itu akan dikumpulkan secara kolektif ke dinas sosial. Nanti dinas sosial yang bersurat ke PLN, di mana dasar surat itu menjadi rujukan oleh PLN sebagai dasar untuk pemutakhiran data. Jadi begitu. Nah, di daerah kami itu sudah bersurat ke PLN dan juga oleh PLN sudah dimutakhirkan. Tapi Bapak Ibu, untuk progres pada hari ini yaitu kami masih belum bisa meng-cross check apakah nanti akan berhasil atau tidak. Karena nanti kan progresnya dari PLN kan akan diupdate dulu. Setelah diupdate nanti kembali lagi ke desa untuk diusulkan. Kenapa kok kembali lagi ke desa? Karena sistem usulannya ada di desa kelurahan Bapak Ibu ya, bukan di PLN. Jadi PLN itu hanya update datanya saja. Jadi penerima bantuan yang terindikasi punya listrik 2200 itu datanya diupdate dulu oleh PLN di sistemnya PLN. Jadi kalau memang tidak punya ya di sistem PLN akan ditulis atau diketik tidak punya. Setelah itu nanti datanya kan akan kembali lagi ke desa kelurahan. Desa kelurahan nanti akan melakukan usulan kembali. Baik usulan yang dulu dapat PK ya diusulkan PKH lagi dengan sistem SIG-NG ke DTSEN ya, Detesen. Nah, begitu ceritanya. Nah, untuk tahap kali ini masih proses updating di PLN. Berikutnya untuk usulannya, karena pada bulan Maret, April, dan juga awal Mei ini, kegiatan usulan itu masih ditutup. Ya, masih ditutup sehingga desa kelurahan juga belum bisa melakukan usulan. Sehingga progresnya sampai di situ Bapak Ibu. Kenapa kok belum bisa mengusulkan? Karena masih ada integrasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk progres sampai hari ini di daerah kami tentunya itu sudah dilakukan pemutakhiran di PLN, tapi tentunya nanti di desa kelurahan juga harus dilakukan diusulkan ulang. Dan nanti hasilnya akan terlihat pada pencairan setelahnya. Jadi hasil itu akan terlihat pada pencairan. Setelah pencairan itu baru bisa dilihat.
Kalau dia cair lagi bantuannya, ya artinya kegiatan yang dilakukan kemarin itu artinya sukses atau berjalan dengan baik. Tapi kalau ternyata yang dimutakhirkan kemarin atau yang diusulkan lagi ternyata sama sekali tidak cair, ya nanti akan dilihat lagi di pencairan tahap 3. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk hasil bisa terlihat kapan? Tentunya bisa terlihat setelah proses pencairan. Jadi setelah adanya proses pencairan bantuan baik PKH atau BPNT bisa terlihat ini sukses atau tidak. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk progresnya apakah bisa dilihat Mas di sistem untuk progres perbaikan dan sebagainya, itu tidak bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi kalau di sistemnya PLN kan dia punya sistem sendiri ya, untuk updating di sistemnya PLN itu kami dari petugas lapangan Kementerian Sosial juga dari teman-teman di pemerintah desa itu tidak bisa melihat progres dari PLN, nggak bisa Bapak Ibu ya. Yang penting dari PLN nanti sudah diupdate, baru nanti di desa kelurahan insya Allah akan dikabari oleh PLN. Baik nanti PLN akan mengabari dinas sosial, lalu dinas sosial akan mengabarkan ke desa kelurahan, itu kan nanti teknisinya saya juga nggak begitu paham. Tapi yang jelas nanti kalau sudah dimutakhirkan oleh pihak PLN, baru nanti di desa kelurahan dilakukan pengusulan ulang. Nah sekarang masih belum bisa mengusulkan karena menu pengusulannya masih ditutup. Adanya integrasi data DTSEN ini sampai saat ini masih belum bisa dilakukan pengusulan baik di aplikasi cek bansos ataupun di sistem SIKNG yang ada di desa atau kelurahan. Nanti kalau sudah diusulkan Bapak Ibu, misal nanti sudah bisa ya pengusulannya, misal sudah bisa, sudah diusulkan, nah baru nanti di pencairan setelahnya dilihat ya apakah kemarin yang diusulkan di SIKNG itu berhasil atau tidak. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi waktunya itu memang tidak bisa 1-2 hari karena ini menyangkut lintas lembaga Bapak Ibu. Ada PLN di situ, lalu ada Kementerian Sosial, ada Dinas Sosial, ada pemerintah desa. Nah ini lembaga-lembaga ini kan beda otorita ya, beda kebijakan, juga beda ranah, sehingga ini perlu koordinasi yang kuat. Dan di sini kami selaku petugas lapangan juga terus memantau ya kegiatan-kegiatan koordinasi itu. Kami juga melihat atau terlibat di koordinasi itu untuk memastikan data-data penerima bantuan yang kami dampingi ya sebisa mungkin bisa cair kembali. Kalau memang ekonominya memang layak mendapat ataupun kemarin memang salah input data di PLN yang seharusnya listriknya kenyataannya 450 tapi di PLN diinput 2200. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu progres sampai saat ini sehingga belum bisa dicek ya di cek bansos ataupun di SIKNG. Intinya belum bisa dicek, nggak usah khawatir dulu. Kita nanti akan melihat progresnya. Nanti kalau ada progres terbaru insya Allah akan saya kabari juga di website di YouTube Ahmad Haris Effendi. Ya, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.